Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih tetap semangat mengikuti kegiatan PJJ. Hari ini, Bu Anggit akan mengajarkan kalian materi baru nih untuk matematika. Kira-kira materinya tentang apa ya? Selamat menyimak materi baru hari ini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai pembulatan bilangan. Sebelum kita masuk ke pembulatan bilangan, Bu Anggit akan mengingatkan kalian mengenai nilai satuan tempat. Di sini ada bilangan 1937. Kira-kira masih pada ingat gak nilai tempat dari bilangan tersebut? Kita mulai dari yang paling belakang ya. Untuk angka 7 atau yang berada di paling belakang adalah nilai tempatnya satuan. Depannya satuan itu adalah puluhan. Untuk yang ketiga dari belakang atau depannya puluhan adalah ratusan. Dan yang keempat adalah ribuan. Sebenarnya nilai tempatnya masih ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi untuk pembulatan ini, Bu Anggit akan mengajarkan kamu sampai ribuan aja. Jadi sekarang siap-siap untuk mengetahui pembulatan bilangan tuh apa ya? Nah, pembulatan bilangan itu terbagi dua. Ada pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Bedanya apa nih Bu, pembulatan ke atas sama pembulatan ke bawah? Kalau pembulatan ke atas, berarti bilangan tersebut akan bertambah 1 untuk angka depannya. Dan untuk di bagian belakangnya, hanya tinggal dituliskan 0 saja. Terus kalau untuk pembulatan ke bawah, itu angka depannya tetap, hanya yang berubah di angka belakangnya menjadi 0. Yang perlu diperhatikan untuk pembulatan ke atas dan ke bawah adalah bilangan-bilangannya. Untuk 5, 6, 7, 8, 9 harus kamu bulatkan ke atas. Sedangkan untuk bilangan 1, 2, 3, dan 4 kamu harus bulatkan ke bawah. Oke, yang pertama akan Bu Anggit bahas mengenai pembulatan satuan terdekat. Pembulatan satuan terdekat, contohnya nih nomor 1 nih, 38,4. Jadi untuk satuan biasanya ada angka di belakang koma. Oke, jadi di sini contohnya 38,4. Kita akan bulatkan. Kira-kira kalau itu berarti yang diperhatikan adalah angka yang di belakang koma adalah angka 4. Berarti kalau angka 4 itu dibulatkannya ke atas atau ke bawah ya? Ya, karena tadi Bu Anggit sudah jelaskan pembulatan itu ada 2, ada ke atas sama ke bawah. Kita ingat-ingat, ke bawah itu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi 38,4 ini akan kita bulatkan ke bawah. Jadi kalau ke bawah yang belakang koma kita tulis 0, tapi karena di belakang koma 0 itu tidak ditulis, jadi 38,4 kalau kita bulatkan akan menjadi 38. Oke. Sekarang yang nomor 2 nih, 72,8. Dibulatin ke atas atau ke bawah ya? Ya, jawabannya adalah ke atas. Karena diingat tadi ke atas itu 5, 6, 7, 8. Jadi 8 di sini masuknya ke pembulatan atas. Jadi kalau ke pembulatan atas berarti angka di depan koma kita tambah 1. Jadi 72 ditambah 1 berapa ya? Ya, jawabannya adalah 73. Jadi 72,8
Kalau kita bulatkan akan menjadi 73. Oke, selanjutnya untuk pembulatan puluhan terdekat. Diingat-ingat ya, kalau puluhan terdekat berarti yang harus kamu perhatikan adalah bagian nilai tempat satuan. Contohnya soal nomor 182. Dilihat yang satuan itu angka 8 atau angka 2 ya? Ya, angka 2-nya. Angka 2 merupakan angka satuan. Ingat ya, satuan itu yang paling akhir atau yang paling belakang. Jadi 2 yang paling belakang adalah 2 satuan. Berarti kita perhatikan 2 itu masuknya ke pembulatan atas atau bawah. Ke pembulatan bawah karena 1, 2. Jadi 82 kita bulatkan ke bawah. Berarti 2-nya kita tulis 0 dan 8-nya tetap nilainya. Jadi 82 kalau kita bulatkan dia akan menjadi 80. Oke. Sedangkan kalau 56. Perhatikan kalau puluhan berarti yang dilihat apa? Satuannya. 5 sama 6 nih, satuannya yang mana nih? Mau bilang kalau satuan letaknya paling belakang. Berarti adalah angka 6. Berarti kalau angka 6 itu pembulatannya ke atas apa ke bawah sih? Ke atas dong. Jadi 6 karena 5. 6. Ada 6 tuh. Jadi dia ke atas. Kalau ke atas berarti depannya kita tambah 10 dan bagian belakang kita tulis 0. Jadi 50 tambah 10 berapa nih? Ya, jadi 56 akan kita bulatkan menjadi 60. Oke. Selanjutnya adalah pembulatan ratusan terdekat. Sama seperti tes sebelumnya, kalau ratusan belakangnya apa? Puluhan. Jadi untuk pembulatan ratusan yang harus kita perhatikan adalah nilai tempat puluhan atau kedua dari belakang. Ingat ya. Contohnya 527. Yang dilihat adalah angka 2 karena 2 dari belakang. Kalau 7 satuan, 2 adalah puluhan dan 5 adalah ratusan. Karena dimintanya ratusan, jadi yang dilihat adalah angka 2 atau puluhannya. 2 tadi termasuknya kemana ya? Ke pembulatan atas atau bawah nih? Ya, adalah pembulatan bawah. Jadi depannya tidak berubah, tapi belakangnya kita ubah menjadi 0. Jadi 527 kalau dibulatkan akan menjadi 500. Oke. Sekarang yang kedua nih. 758. Berarti kalau dibulatkan ke ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhannya. Pintar. Berarti kalau puluhannya adalah angka 5 dong. Kan 2 dari belakang. Jadi kalau sudah diketahui ini, kita tinggal lihat 5 ini dibulatkannya ke atas apa ke bawah ya? Pasti ke atas karena 5, 6, 7, 8 dan 9 dibulatkan ke atas. Jadi kalau dibulatkan ke atas untuk nilai ratusan, yang belakang kita tulis 0 dan depannya kita tambahkan 100. Di situ ada 700, berarti 700 ditambah 100 hasilnya 800. Jadi 758 kalau kita bulatkan akan menjadi 800. Oke. Nah, terakhir untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Kalau ribuan terdekat berarti yang harus kita perhatikan adalah angka di tempat ratusan atau ketiga dari belakang. Contohnya nih, 7.219.
Kira-kira yang ratusannya yang mana ya? Ya, yang ratusan adalah 2. 3 atau 3 angka dari belakang, jadi 2. 2 ini masuknya kemana nih? Pembulatan atas atau bawah? 2 termasuk ke pembulatan ke bawah. Jadi kalau pembulatan ke bawah, yang angka di belakangnya berubah menjadi 0 dan angka depannya tetap nilainya. Jadi 7.219 kalau dibulatkan akan menjadi 7.000. Oke. Yang selanjutnya adalah 4.603. Dilihat angka ratusannya yang mana ya? Ya, betul. Angka ratusannya adalah 6. Jadi kalau 6 itu dibulatkannya kemana ya? Atas atau bawah? Pasti atas. Jadi 4.603 kalau dibulatkan menjadi 5.000 karena ditambah 1.000 depannya. Oke. Contoh soalnya ya. 219. Di sini Bu Anggit minta 219 itu dibulatkan ke puluhan terdekat. Ingat, kalau puluhan terdekat berarti yang perlu kamu lihat adalah nilai satuannya. Satuannya berapa sih di sini? 9, karena angka paling belakang ada 9. Jadi kita lihat 9. 9 itu berarti kamu dibulatkan ke atas atau ke bawah sih? Ke atas dong. Jadi kalau dibulatkan ke atas berarti depannya kita tambah 10. 210 ditambah 10 hasilnya adalah 220. Lanjut. 4.193. Sekarang Bu Anggit mintanya ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti yang perlu kamu perhatikan adalah bilangan puluhannya. Puluhannya berapa? Yang mana sih? Kalau puluhan dilihat dari 2 angka paling dari belakang, yaitu 9. Berarti kalau 9 dibulatkannya ke atas atau ke bawah? Tentu ke atas. Jadi kalau udah ke atas berarti kita kalau ratusan ditambah 100. 4.100 ditambah 100 berapa hasilnya? Ya, 4.200. Lagi soal nomor 3. 452. Ini Bu Anggit minta bulatkan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan berarti yang harus kamu perhatikan adalah nilai puluhannya. Puluhannya nilainya yang berapa nih? 5. Berarti kalau 5 dibulatkannya ke atas atau ke bawah ya? Betul, pasti ke atas. Jadi 452, 5 dibulatkan ke atas, berarti depannya kita tambah dengan 100. 400 ditambah 100, berapa hasilnya? Ya, hasilnya 500. Oke, terakhir 96,8. Kalau ini Bu Anggit mintanya ke satuan terdekat. Kalau satuan terdekat yang harus kamu perhatikan adalah angka di belakang koma. Angka di belakang koma adalah 8. Berarti 8 itu kalau dibulatkan ke atas apa ke bawah nih? Ke atas lah pasti. Jadi 96,8 ditambah 1 karena satuan. Jadi 96 ditambah 1. Hasilnya adalah 97.
Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Anggit. Setelah ini, silakan kalian cek di Google Classroom mengenai tugas yang akan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang tidak paham, silakan kalian bisa bertanya ke guru kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.